warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu mitra kerja saya yang hebat. Alhamdulillah, puji syukur marilah selalu dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah karena atas berkah rahmat dan nikmat dari beliau sehingga kita pada siang hari ini pun masih bisa bertahan walaupun dalam keadaan lapar. Saya tahu kita semua lapar, tapi kita masih ada agenda yang harus kita selesaikan untuk kegiatan hari ini. Nah, sesuai dengan spanduk atau banner yang terpajang di papan tulis bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan komunitas belajar paku dasar ya, untuk melaksanakan diskusi terarah yang berkaitan dengan upaya peningkatan rapot pendidikan SD Negeri Kereke tahun 2023. Jadi kita yang masih rendah di situ adalah literasi dan numerasi. Itu sudah hasil sinkronkan dengan ARKAS ya, dengan ARKAS. Jadi sehingga kita memilih pada pertemuan pertama ini kita memilih judul atau materi cara meningkatkan kompetensi numerasi pada peserta didik. Pemilihan materi ini pun ada alasannya. Baru sehari kemarin anak-anak kita yang siswa-siswi kelas 5 melaksanakan kegiatan ANBK. Kita belum tahu hasil mereka yang resmi. Namun dari hasil pantauan teman-teman baik proktor, teknisi maupun pengawas sendiri, kita masih sepertinya anak-anak kita belum maksimal ya kita eksplor kemampuannya. Nah, sekarang sebelum kita meningkatkan kemampuan mereka, kompetensi mereka, maka kita perlu meningkatkan kompetensi kita dulu sebagai guru. Sehingga kemampuan atau bekal yang ada pada kita itu dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas peserta didik kita atau kompetensi peserta didik kita sehingga akhirnya memperoleh hasil ANBK secara maksimal. Itu harapan kita. Shalawat dan salam marilah juga tidak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Makanya keikhlasan dari Bapak Ibu juga sangat saya harapkan dalam hal ini, dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari sesuai dengan tugas kita sebagai guru. Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bu Ayu sudah menyampaikan link ya berkaitan dengan materi link video untuk kita tonton bersama dulu. Nanti setelah selesai kita nonton video, jadi baru kita masih nanti apa yang kita peroleh pelajaran baru dari video yang kita tonton. Terus yang kedua, apa yang masih belum kita paham atau ingin kita ketahui dari video tersebut. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam kenyataan kita sehari-hari sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran jika dikaitkan dengan materi video tersebut. Dan terakhir adalah tindak lanjut apa rencana yang akan kita lakukan sebagai guru berkaitan dengan materi tersebut. Mungkin itu skenario yang akan kita lakukan pada diskusi kali ini. Nah, untuk itu agar lebih efektifnya kegiatan kita pada siang hari ini, kita langsung saja menonton video secara bersamaan ya. Ya, silakan. Tapi saya rasa mengajar numerasi itu numerasi itu menjadi merdeka dengan segala semua. Ibu dan Bapak Guru, apa iya numerasi itu seputar hitung-hitungan saja? Dan apakah ia hanya ada di matematika? Terkadang begitu kita mendengar numerasi yang mayoritas adalah angka, simbol, pemecahan
soal atau hal-hal lain yang mungkin saja terdengar rumit bagi sebagian orang. Padahal, numerasi itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Numerasi itu soal penerimaan, pengelolaan, dan komunikasi informasi dalam bentuk kuantitatif. Jadi, hitung-hitungan itu hanya salah satu bagiannya. Masih banyak area numerasi yang jauh lebih luas untuk kita eksplorasi, seperti analisis argumen, pemecahan masalah dengan kemampuan logika, dan lain sebagainya. Pada topik ini, kita bukan hanya membahas ragam strategi yang dapat kita lakukan untuk menguatkan kemampuan numerasi peserta didik, tetapi juga kita akan belajar bersama untuk memahami apa itu numerasi dan hubungannya dengan mata pelajaran kita masing-masing. Lebih lanjut, kita juga akan memahami peran dan bagaimana kita dapat menguatkan kemampuan numerasi peserta didik melalui mata pelajaran. Seperti apa ya maksudnya memahami numerasi ke mata pelajaran lain? Penasaran kan? Nah, mari kita belajar bersama di topik ini ya. Karena ada banyak materi-materi yang berkaitan dengan cara menguatkan numerasi peserta didik. Selamat belajar! Saya mau belajar juga belajar pecahan dengan menggunakan Lego. Jika ini adalah 1, kalau begitu ini adalah setengah. Saya ambil 2, berarti setengah dan setengah menjadi 1. Bagaimana yang kita lanjutnya? Sudah Pak, dan kebetulan saya sudah membuka platform ada video yang membahas mengenai numerasi dalam protokol pendidikan. Yuk kita menonton. Seringkali kemampuan numerasi diasumsikan secara sempit dengan keterampilan menghitung cepat menggunakan angka, pensil, dan hafalan cepat. Padahal, jika kita mengkaitkan dengan pembelajaran abad 21, kita akan melihat numerasi sebagai alat yang sangat berdaya guna. Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, numerasi juga termasuk kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita, misalnya dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Oleh sebab itu, ketika berbicara mengenai numerasi, kita perlu menyadari bahwa ini bukan hanya tugas pelajaran matematika saja atau tugas guru matematika saja. Numerasi akan bisa ditemukan dalam pelajaran apapun, dari sains hingga sosial, dari bahasa Indonesia hingga olahraga. Semua bisa turut serta untuk memperkuat kemampuan numerasi. Bapak Ibu juga dapat mengakses buku Saku Rapor Pendidikan Indonesia. Buku Saku Rapor Pendidikan Indonesia memuat penjelasan mengenai kemampuan numerasi ini. Karena begitu pentingnya kemampuan numerasi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggunakan asesmen nasional untuk memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan yang dapat dilihat dalam rapor pendidikan. Mari kita lihat detailnya. Dari hasil asesmen nasional, kita akan mendapatkan skor atau nilai yang memperlihatkan kemampuan numerasi satuan pendidikan atau atribut sekolah. Penjelasan atribut sekolah adalah sebagai berikut.
atribut sekolah. Tetapi sebenarnya di tahapan di atas, bagaimana sih profil peserta didik tersebut? Mari kita lihat penjelasannya. Lalu bagaimana memaknai rapor pendidikan tersebut? Hal pertama yang perlu disadari terlebih dahulu adalah semangat asesmen nasional adalah semangat peningkatan kualitas kompetensi, bukan hanya sekedar peningkatan nilai. Oleh sebab itu, satuan pendidikan dapat melakukan penguatan numerasi dengan melakukan pengembangan terhadap materi pembelajaran yang sudah ada. Pendekatan yang dapat mengakomodasi adalah dengan numerasi lintas mata pelajaran, yaitu peran aktif dari guru mata pelajaran selain matematika untuk melakukan penguatan numerasi di dalam mata pelajaran yang diajarnya, dan untuk berkolaborasi dengan guru lain mengenai numerasi dalam kurikulum pada semua mata pelajaran. Ini tidak berarti bahwa pelajaran semua akan berubah menjadi matematika, tetapi menanamkan dan menerapkan konten penguatan dan alur pembelajaran numerasi dalam setiap mata pelajaran tanpa kehilangan fokus pada mata pelajaran tersebut. Pendidik dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar numerasi melalui hal berikut: mengidentifikasi aspek atau unsur numerasi yang dapat dilakukan penguatan dalam mata pelajaran selain matematika, merancang pengalaman dan peluang belajar yang mendukung penerapan pengetahuan dan keterampilan matematika umum peserta didik dalam mata pelajaran selain matematika, menggunakan istilah dan terminologi matematika dengan tepat di mata pelajaran non-matematika. Mari kita lihat beberapa contoh skenario berikut. SMA Pancaran Hati di bawah kompetensi minimum pada bagian kemampuan numerasi dari hasil AN. Pak Eka sebagai guru mata pelajaran olahraga turut berkolaborasi dalam meningkatkan kemampuan numerasi peserta didiknya. Beliau akan memasukkan materi numerasi di kelas 11 dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan cara meminta peserta didik menggunakan alat timbangan dan tinggi badan untuk mengukur indeks lemak tubuh. Kemudian, meminta mereka merancang program kebugaran untuk mendapatkan indeks yang ideal, supaya peserta didik mendapatkan pengalaman menggunakan peralatan matematika berupa tabel hitungan, timbangan, dan kalkulator untuk memodelkan kemampuan numerasi dalam fenomena sehari-hari. Atau misalnya Bu Andri dari SD Semesta yang meminta peserta didik di kelas 5 saat pelajaran bahasa Indonesia untuk mengamati sebuah bagan dan meminta mereka menuliskan opini dalam bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka kolaborasi meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Dari contoh tersebut, kita melihat bagaimana peserta didik diberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman dalam menggunakan konsep dan peralatan matematika dalam bentuk data tabel untuk melihat bahwa permodelan matematik digunakan untuk pengambilan keputusan. Oh, jadi peningkatan kemampuan numerasi adalah tugas bersama, bukan hanya tugas guru matematika saja, tetapi tanggung jawab dan kolaborasi semua guru yang ini. Betul Pak Agus, mari kita berkolaborasi bersama untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik kita. Kerja. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun.
berhitung. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Berhitung baik, kenapa kaitan dengan matematika? Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan numerasi Pegang tangan dan berlari. Singkatkan hidupku, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang harus berani, kita terus torehkan prestasi. peserta didik tahap mahir. Benar. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ini cara buka deh kan luar biasa. Selanjutnya kita menulis Bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di hebat. Setelah tadi kita menonton bersama video pembelajaran tentang peningkatan kompetensi siswa di bidang numerasi, maka sekarang saatnya kita akan melanjutkan dengan diskusi tentang apa saja pengetahuan kita sebelum kegiatan menonton video ini, apa saja pengetahuan awal, apa saja pengalaman baru atau pengetahuan baru yang kita peroleh dari menonton video tersebut. Nah, terus selanjutnya apa saja hal-hal yang ingin kita kembangkan, ya. Terus yang ketiga, apa masalah kita sehari-hari di sekolah sebagai guru kelas atau sebagai guru mata pelajaran, ya, pelajaran agama Islam atau guru PJOK yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik kita ini bidang numerasi. Terus yang terakhir, apa rencana tindak lanjut kita yang akan kita lakukan berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan kompetensi numerasi dari peserta didik kita. Mungkin kita urut saja ya, kita mulai dari kita kasih kehormatan kepada notulis ya. Hari ini kita persilakan dulu Pak Joni. Ya, silakan Pak Joni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pemahaman saya ketika sebelum menonton video tadi pada awal-awal
mungkin sama kayak teman-teman tadi. Jadi dalam pikiran saya, jadi numerasi mungkin hanya sebatas hitungan lah, matematika seperti 1, 2, 3 dan lain sebagainya, cuma sebatas itu pada awalnya. Nah, setelah saya menonton video tadi, akhirnya bisa saya katakan terbukalah pola pikir kita bahwa numerasi itu bisa dan harus sebenarnya berada pada semua level materi atau modul ajar yang ada di setiap fase, baik itu di misalnya di olahraga, di agama maupun di pelajaran-pelajaran lain. Nah, itu yang kedua. Namun saya jujur yang ketiga ini untuk penerapan ini masih agak kebingungan saya untuk pelajaran agama ini. Mungkin numerasi dasar mungkin oke kita terapkan, mungkin pada kelas-kelas atas, mungkin fase C, misalnya kayak Asmaul Husna kan bisa kita tampilkan untuk numerasi. Tapi di kelas bawah misalnya fase A ini yang saya bingungkan, kita menerapkan numerasi itu di mana seperti itu untuk fase A ini, untuk agama masalahnya. Bisa Itu yang saya bingungkan. Contoh materi agama di fase A itu apa saja? Misalnya huruf hijaiyah, rukun iman, rukun Islam, itu yang saya pikirkan di mana kita menerapkan, menyelipkan numerasi itu nanti. Contoh di huruf hijaiyah bisa ya, berapa jumlah huruf hijaiyah kan gitu ya? Ya mungkin 26. ya min hal mungkin wajar, mungkin ada misalnya yang rukun iman misalnya itu kan tersebut 1, 2, 3 sampai 6. Tapi di dalam materi-materi lain itu ya saya agak kebingung gitu. Di mana kita mau terapkan numerasi itu seperti itu. Nanti sambil Iya, sambil saya pelajari. Ya, sambil jalan sambil kita belajar. Sambil jalan sambil saya pelajari. Pak Joni ya, Siap. sedang berusaha keluar dari zona nyaman untuk meningkatkan kapasitas diri kita, sehingga nanti berimbas kepada peningkatan kapasitas peserta didik. Mustahil kita berharap peserta didik kita meningkat kapasitasnya ketika kita sendiri Bapak Ibu gurunya tidak mau belajar, tidak mau berubah. Gitu seperti itu. Pak Joni sambil jalan itu. Terus selanjutnya Pak Joni, adakah kendala-kendala di lapangan? Alhamdulillah selama ini Bu, saya hadapi alhamdulillah nggak ada kendalanya Bu. Karena anak-anak, karena jujur kalau agama kan kita doktrinisasi, kebanyakan doktrin. Jadi untuk numerasi itu mungkin bisa saya katakan cuma 10 atau 15% untuk agama soalnya. Saya tekankan kan doktrinisasi, penanaman keimanan seperti itu. Akidah. Jadi akidah. Jadi alhamdulillah nggak ada halangan dan rintangan Bu. Alhamdulillah lancar-lancar aja Bu. Ada lagi Pak Joni? Cukup Bu. Iya. Terima kasih Pak Joni. Atau mungkin ada saran-saran untuk peningkatan kapasitas ini, karena tadi kan di sana ada kita diminta bekerja sama karena bukan merupakan tanggung jawab perorangan lagi. Mungkin nanti saya kerjasama dengan wali kelasnya per fase mungkin nanti. Untuk saya misalnya terutama untuk numerasi ini saya tanya anak mana aja misalnya belum untuk numerasi dasarnya belum sempurna, terutama yang di fase bawah, terutama fase A, fase B. Kalau yang fase atas, fase C itu alhamdulillah untuk agama itu Bu, luar biasa. Terima kasih banyak. Sip. Bisa lanjut saja ya, biar kita menangkan para bapak-bapak. Langsung ke sebelahnya, silakan Pak Yadi. Turun langsung. Namanya sama lalu tadi. Ingat bahasa kita, bahasa. Baik. Yang pertama adalah pemahaman awal tentang numerasi sebelum menonton video. Adalah semua yang berkaitan dengan hitungan dan angka. Itu pemahaman saya pada awalnya. Kemudian yang kedua, setelah saya menonton video, pemahaman saya berubah bahwa numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika dalam memecahkan masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang ketiga, apa yang ingin saya ketahui? Saya ingin mengetahui cara meningkatkan kemampuan siswa dalam numerasi. Karena kebetulan rapot kita masih kuning, maka saya ingin sekali merubah rapot itu menjadi hijau tentunya. Yang keempat, apa permasalahan di kelas bab saya sebagai wali kelas 6? Permasalahan saya adalah siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, kemudian yang terakhir, tindak lanjut yang saya lakukan dari permasalahan tadi adalah saya menggunakan teknik drill, yaitu latihan terus-menerus dalam menyelesaikan soal cerita agar anak-anak terbiasa. Ketika mereka sudah terbiasa dengan soal-soal cerita, maka soal cerita bukanlah menjadi masalah bagi mereka. Mungkin demikian untuk guru kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti masuk ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait materi yang kita bahas hari ini itu modul 1, memahami numerasi. Ya, adapun yang pertama pemahaman awal saya ya sebelum mempelajari modul ini, saya memiliki pemahaman bahwa numerasi adalah matematika ya. Itu semua kegiatan yang melibatkan hitung-hitungan, yaitu numerasi. Pemahaman awal saya. Kemudian setelah saya mempelajari modul ini yang memahami numerasi, saya pun baru memahami bahwa ternyata numerasi itu bukan hanya sebatas menjadi tanggung jawab guru matematika, dan ternyata numerasi itu adalah tanggung jawab kita bersama semua guru di semua mata pelajaran. Ya, karena numerasi itu sendiri merupakan kemampuan menggunakan konsep dan keterampilan matematika dasar dalam memecahkan masalah, ya masalah-masalah kehidupan sehari-hari, ya baik dengan cara siswa yang di kemampuan menganalisisnya, ya, dan juga mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang berikutnya tindak lanjut ya. Permasalahan yang saya alami di kelas ya, khususnya di kelas 5, itu siswa saya ini ya kurang mampu menalar ataupun mengelola informasi dari sebuah soal ya, soal pengalaman kayak kemarin di MBK ya. Jadi karena sayanya yang belum membiasakan siswa saya dengan soal-soal cerita, dengan kayak infografik ya semuanya. Jadi siswa saya jadi ini kurang mampu dalam menalar dan mengelola informasi yang ada pada soal. Ya baik memahami, kemudian mengakses soal, mengakses informasi, menerapkan dan menggabungkan informasi yang ada, sehingga mereka kesulitan dalam menentukan jawaban dari soal atau pertanyaan yang ada. Ya, khususnya tadi karena di NBK kan soalnya dalam bentuk soal cerita semua. Ya, jadi butuh pemahaman. Ini juga berkaitan juga dengan kemampuan literasinya. Kemudian berikut untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu dalam meningkatkan kemampuan numerasi ini. Ya tentunya saya akan menerapkan numerasi ini sendiri di semua mata pelajaran. Juga saya bekerja sama dengan guru mata pelajaran seperti PJK tadi, ya dengan agama juga mungkin, ya, seperti itu. Ada lagi? Itu saja. Yaitu tindak lanjutnya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan refleksi kegiatan diskusi terarah komunitas belajar dengan materi meningkatkan kompetensi numerasi peserta didik.
Pertama yang dimana apa pemahaman awal saya sebelum menonton video. Mungkin di sini hampir sama pemahaman saya sama teman-teman yang lain, bahwa ketika kita mendengar kata numerasi, yang terlintas di pikiran kita itu hanya tentang matematika dan hitungan. Tapi setelah saya menonton video, pemahaman baru yang saya dapatkan yaitu bahwa numerasi itu tidak hanya tentang matematika atau hitungan, bahkan bukan hanya di pelajaran matematika saja, bahkan di pelajaran bahasa Indonesia, olahraga, atau selain sebagainya juga terdapat istilah numerasi. Terus yang ingin saya ketahui tentang numerasi yaitu bagaimana cara saya melakukan peningkatan kemampuan numerasi itu terhadap peserta didik saya, khususnya di kelas 4. Kemudian masalah yang saya hadapi di kelas 4 tentang numerasi itu mungkin hampir sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kalau siswa disajikan dengan soal cerita, mungkin mereka seperti yang dikatakan oleh wali kelas 5 tadi, mereka belum mampu mengolah maksud dari perintah atau tugas dari soal cerita tersebut. Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu tetap berkolaborasi dengan guru yang memiliki kemampuan di atas mungkin atau kemampuan matematikanya yang luar biasa. Kemudian melatih siswa dengan menggunakan soal cerita dan mengikuti kegiatan atau program sekolah tentang numerasi. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wayu ya. Kita lanjutkan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan cara meningkatkan kompetensi numerasi peserta didik yang tadi saya tonton, yaitu pemahaman awal saya tentang numerasi, Bu. Mungkin sama sih, Bu, yaitu tentang numerasi itu yaitu berhitung matematika. Terus yang kedua yaitu pemahaman baru yang didapatkan setelah menonton tadi, Bu. Saya memahami tentang numerasi. Jangan dibebankan kepada mata pelajaran matematika saja, tetapi harus berkolaborasi antara guru kelas dan guru-guru yang lainnya. Terus yang ketiga, apa yang ketahui setelah menonton? Yang saya ketahui setelah menonton, apa yang ingin diketahui setelah menonton? Cara berkolaborasi yang bagaimana misalnya ingin diketahui setelah menonton. Untuk meningkatkan kolaborasi, apa yang ingin diketahui setelah menonton? Yang saya ingin ketahui, yang saya tonton tadi itu untuk meningkatkan kompetensi numerasi peserta didik. Cara yang bagaimana, berkolaborasi yang bagaimana agar numerasi ini bisa ditingkatkan. Itu Ibu. Iya, ada saya. Yang kedua itu permasalahan di dalam kelas saya, yaitu tentang mereka itu paham tentang soal cerita, Ibu, tetapi mereka langsung menjawabnya tanpa ada penjelasan terlebih dahulu. Misalnya diketahui berapa, misalnya 28 buah. Kayak tadi, Bu, ada contoh soal buah bola. Tidak langsung mereka 8 tambah 2. Terus tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan memberi pemahaman sebelum mendapatkan hasil. Harus ada cara bagaimana proses agar dapat hasil yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali kelas 2 ingin mengatakan hasil refleksi saya dalam kegiatan diskusi terarah ya dengan materi meningkatkan kompetensi numerasi peserta didik. Yang pertama, pengetahuan awal saya sebelum menonton yaitu mungkin sama seperti rekan-rekan guru yang lain, bahwa numerasi itu
erat kaitannya dengan hitungan dan hanya kita fokus pada mata pelajaran matematika. Nah, setelah saya menonton tadi, saya memiliki pemahaman baru bahwa numerasi itu bukan hanya terfokus pada satu pelajaran saja atau yang selama ini kita yakini yaitu tentang matematika, tetapi numerasi itu merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan dan memanipulasi angka dan tidak hanya juga terfokus pada satu pelajaran tetapi pada semua pelajaran. Nah, dalam hal ini yang ingin saya ketahui yaitu bagaimana penerapan numerasi pada mata pelajaran lain selain di matematika. Selanjutnya, permasalahan saat ini yang saya temukan di kelas saya yaitu masih sebagian besar peserta didik saya belum mampu mengerjakan soal dalam bentuk cerita, baik itu untuk penjumlahan maupun pengurangan. Untuk tindak lanjut apa yang ingin saya lakukan saat ini yaitu ingin melakukan kolaborasi atau bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain dalam hal penerapan numerasi dalam pada semua mata pelajaran, bukan hanya di matematika. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan terkait video yang ditonton dengan materi cara meningkatkan kompetensi numerasi peserta didik. Pertanyaan pertama tadi, apa pemahaman awal sebelum menonton video? Pemahaman awal saya sebelum menonton video yaitu bahwa numerasi hanya diajarkan pada mata pelajaran matematika saja, tidak pada semua mata pelajaran. Yang kedua yaitu apa pemahaman baru yang didapat? Pemahaman baru yang saya dapat setelah menonton video yaitu ternyata numerasi itu tidak hanya diajarkan pada mata pelajaran matematika saja, tetapi pada semua mata pelajaran. Jadi semua guru mata pelajaran perlu berkolaborasi untuk meningkatkan numerasi. Yang ketiga yaitu apa permasalahan di kelas? Yang keempat, yang ketiga apa yang ingin diketahui? Apa yang ingin diketahui? Yang ingin saya ketahui yaitu terkait dengan cara pada semua mata pelajaran. Karena selama ini hanya pada pelajaran matematika saja, tidak pernah diterapkan pada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan lain-lain. Jadi saya ingin mengetahui cara menerapkan numerasi ini pada semua mata pelajaran. Yang keempat yaitu apa permasalahan di kelas yang terjadi terkait dengan numerasi. Di kelas 1 masih ada beberapa anak yang belum mengenal bilangan 1-10. Bahkan masih ada yang terbalik, belum semua bilangan 1-10 itu dikenal. Bahkan masih ada yang terbalik menulis ya angka bilangan ya, masih ada yang terbalik. Jadi masih cukup kesulitan saya dalam menerapkan numerasi, apalagi materinya berhitung. Terus tindak lanjut yang ingin saya lakukan yaitu perlu adanya bimbingan khusus terhadap anak yang belum mengenal bilangan atau masih terbalik dalam menulis bilangan pada setiap mata pelajaran. Tentunya bekerja sama dengan guru mata pelajaran lainnya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eli. Iya, sangat menarik diskusi kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Dan terasa semoga kita bisa mengejar ketertinggalan soal kita. Pak, lagi sedikit sebentar lagi. Ya, jadi itu tadi kita semua sudah mendengar. Mungkin tidak adil atau teman-teman akan bilang tidak adil ya. Jika saya tidak membacakan refleksi saya juga terhadap tadi kegiatan kita menonton video pembelajaran. Nah, saya pengetahuan awal saya mungkin sama juga dengan Bapak Ibu bahwa sebelum menonton video itu di pikiran saya numerasi itu adalah semua yang berhubungan dengan pelajaran matematika atau hitung-hitungan, atau lebih konkretnya mungkin penjumlahan, pengurangan, perhitungan, pembagian dan perkalian.
Nah, namun setelah saya menonton video ini bahwa ternyata numerasi itu luas ya, termasuk dalam mengenal kemampuan dalam mengaplikasikan konsep. Di situ tadi ada memecahkan masalah, terus menganalisis, menginterpretasi grafik, tabel, bagan, dan selain itu juga kita bisa memprediksi dan bisa mengambil keputusan kaitan dengan itu. Nah, selanjutnya juga tadi bahwa tadi kita menangkap hal baru dari situ, bahwa numerasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab guru matematika. Itu yang perlu menjadi poin kita garis bawahi pada siang hari ini ya, bahwa itu tidak kita bebankan hanya kepada guru matematika. Kebetulan kita di SD juga tidak ada guru matematika, yang ada guru kelas kecuali PAI dan PJOK. Maka mau tidak mau kita harus menguasai matematika itu di sekolah dasar. Mungkin ketika ada yang masih ragu di kelas tinggi bisa kita berkolaborasi. Itu yang dimaksud di sini, kita bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Terus permasalahan yang kita alami karena saya sebagai kepala sekolah, maka permasalahannya secara luas bahwa nilai rapot pendidikan kita untuk subtes numerasi ya, yang tahun 2023 ini, kalaupun ada peningkatan 25% dari dibanding dengan tahun 2022, meningkat menjadi 50%, namun itu masih berwarna kuning. Artinya kita masih perlu kerja keras lagi untuk mencapai nilai maksimum, walaupun nilai rapot itu bukan tujuan utama kita, tapi memproses anak-anak ini agar bisa memahami tadi seperti yang saya sampaikan di poin baru yang kita ketahui itu yang paling penting. Nah, untuk itu sebagai solusinya, kalau menurut saya ini salah satu solusi dan sudah kita lakukan ini Pak Jonia. Kita juga mulai juga tadi pagi karena kebetulan kemarin dari Bapak yang mewakili dari pihak BGP dan Bapak fasilitator juga menyarankan kita. Nah, tadi kita sudah mulai langsung dari pagi kita action melakukan kegiatan yang sifatnya secara umum satu sekolah, tidak membanding-bandingkan kelas. Kita laksanakan kegiatan upaya peningkatan numerasi yang langsung menyentuh kepada peserta didik kita, membiasakan mereka dengan cerita apa ya, intinya sekarang kita memberikan pemahaman bagaimana mereka bisa memahami maksud dari cerita itu, karena itu yang penting. Ketika mereka sudah paham, maka mereka bisa nanti menyelesaikan soal dengan mudah seperti itu. Nah, dari itu juga yang saya ingin kemukakan pada siang hari ini. Jadi kalau untuk kesimpulan tadi, berdasarkan hasil dari yang Bapak Ibu sampaikan juga pada siang hari ini, tadi ada beberapa cara, ada teman-teman juga yang ingin mengetahui trik atau cara kita meningkatkan. Nah, salah satunya ini, kegiatan kita siang hari ini merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi peserta didik kita di bidang numerasi dengan cara meningkatkan kompetensi kita dulu itu satu. Tentunya kita akan sering mungkin sudah agendakan kita akan laksanakan 3 kali seminggu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lebih sering mengeksplor PMM. Nah, semoga dengan ikhtiar itu satu, kita bisa meningkatkan kompetensi peserta didik kita. Terus yang kedua, melaksanakan tadi kegiatan itu pembiasaan yang dilaksanakan KBM tadi. Berharap mungkin dalam jangka pendek itu belum kita bisa melihat hasilnya, tapi jangka panjang ketika dari kelas 2, 3, 4 kita sudah biasakan mereka dengan soal-soal seperti itu, insya Allah ketika kelas 5 mereka sudah mahir. Yakin kita seperti itu pasti akan berbuah manis. Terus termasuk yang disampaikan oleh guru kelas 5 tadi akan mempertajam cara menerapkan numerasi itu di kelasnya nanti. Saya juga berharap Bapak Ibu guru yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Mungkin itu yang poin penting yang kita bisa peroleh pada siang hari ini.
Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ada lagi yang perlu kita bahas? Oke lah kalau begitu. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu atau tidak ada lagi masalah. Baiklah, untuk kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu di depan itu